Pertanyaannya, apakah Nasdem akan bermain cepat menggagas poros koalisi, Bang Willy? Ya, main cepat atau lambat ini kan tergantung CNN aja. Jadi tentu kami mengedepankan rasionalitas dalam berpolitik, Nana. Sejauh ini tidak ada satupun partai politik kecuali PDI Perjuangan yang memiliki kecukupan syarat dalam proses mengusulkan calon presiden, Nana. Maka kemudian Nasdem melakukan dialog, melakukan silaturahim dengan banyak tokoh-tokoh, dengan banyak ketua umum partai untuk mendiskusikan, ya tentu untuk siapa yang paling layak untuk dimajukan di dalam Pilpres 2024. Nah, itu yang akan juga dibahas di dalam Rakernas Partai Nasdem 15 sampai 17 Juni nanti, 3 nama itu, dan kemudian sekaligus melakukan proses penjajakan politik, pembangunan koalisi bersama-sama, Nana. Oke, tapi saya ingin tanya, Demokrat ini menjadi salah satu partai yang dinilai cocok menjadi calon rekan koalisi. Padahal kan Demokrat selama ini di luar koalisi pemerintahnya Pak Jokowi. Ya, ada hal yang orang lupa. Koalisi pemerintahan itu berbeda dengan koalisi pengusungan Pak Jokowi. Kita bisa lihat Pak Prabowo dulu kan lawan tanding Pak Jokowi dalam Pilpres, tapi kemudian masuk dalam pemerintahan. Jadi kita harus membedakan mana koalisi pemerintahan, mana kemudian koalisi pengusungan, itu dua hal yang berbeda. Tentu untuk Pilpres 2024 situasinya mulai dari kosong-kosongan lagi. Di sini kemudian terjadi sebuah proses dinamika yang baru untuk kemudian terjadi satu ta'aruf dengan ta'aruf yang lainnya untuk saling menyusun kesepahaman, pengertian, baru kemudian next step-nya kesepakatan. Jadi ini prosesnya kita benar-benar harus membedakan mana koalisi pengusung pemerintah dan mana koalisi pengusungan capres. Itu dua hal yang berbeda, Nana. Saya mau ke Bang Willy terlebih dahulu. Bang Willy, sejauh ini sebetulnya sudah seberapa jauh sih penjajakan koalisi dengan Partai Demokrat? Masih prolog, masih tahap awal, atau sudah hampir mengunci? Karena kalau kita dengar gosip-gosipnya ini di belakang bahwa kemarin itu hanya shake hands terakhir saja, sebetulnya udah mengunci ini Nasdem dengan Demokrat. Ya, namanya praduga berarti kan bisa stepnya dari utara ke selatan, timur ke barat. Kita tidak bisa batasi imajinasi orang. Memang sejauh ini realitas media dengan realitas politik itu kadang-kadang saling bertabrakan, Nana. Ya sejauh ini mas ta'aruf, ya apa yang dibilang Bung Herzat tadi, ya tentu chemistry menjadi faktor yang penting dalam proses pembangunan koalisi, itu menjadi modalitas utama, ya. Jadi sejauh ini Nasdem masih tetap menunggu Rakernas untuk mengusulkan 3 nama, habis itu baru proses koalisi dibangun. Nah, apa yang terjadi di publik dan apa yang dilakukan ini sadar betul bagaimana respon terhadap situasi, Nana. Jadi bagaimana kemudian kalau koalisi itu sudah terbangun sedari awal, itu akan menjadi hal yang lebih positif untuk membangun basis pemerintahan ke depan, mengusung visi misi platform politik. Maka kemudian Rakernas Partai Nasdem tidak hanya berbicara tentang figur semata-mata, tapi juga berbicara tentang politik gagasan yang akan diusung oleh pemerintahan ke depan, Nana. Baik. Apakah kemudian dari Nasdem juga merasa bahwa chemistry-nya dengan Demokrat, Nasdem dengan Demokrat ini memang sudah senyaman itu? Demokrat menjadi salah satu preferensi pilihan koalisi yang di peringkat-peringkat pertama begitu, Bang Willy? Nasdem tidak memiliki handicap untuk berkoalisi dengan partai manapun, Nana. Tapi dalam hal ini tentu catatan historis, bagaimana chemistry, bagaimana kesepahaman, apalagi tadi Bung Hanta sempat bilang bagaimana positioning sama-sama partai nasionalis dan tengah, itu tentu menjadi faktor yang mempermudah, ya. Nah, sekali lagi kami tentu mempertimbangkan banyak hal.
tentu yang menjadi magnet utama dari proses pembicaraan dan proses pengusungan adalah capresnya ya. Kita tentu ya sekali lagi kita tidak mau kawin paksa, bagaimana juga tidak mau politik injury time. Semua proses koreksi, semua proses revisi dalam mematangkan demokrasi kita, melakukan pelembagaan demokrasi kita, tentu itu yang dilakukan oleh Nasdem. Nah sekali lagi Nasdem adalah partai yang rasional. Nah, rasionalitas apa? Rasionalitas siapa kemudian yang sama-sama kita sepakat. Inilah yang kemudian menjadi basis kita dalam proses menyusun koalisi. Jadi karena mungkin setelah kesepahaman ini saling merasa nyaman itu kan saling memberikan pundaknya untuk kepala masing-masing. Habis ini mungkin akan ditindaklanjuti oleh perbincangan yang intensif, mungkin seperti itu. Kekuatan besar. Poin saya terakhir, Pak SBY dan Pak Surya Paloh ini dua kingmaker yang kokoh, kuat, jadi tidak bisa diremehkan. Wajar kalau ada sindiran dari PD Perjuangan, pertemuan langit ya, istilahnya ada langitnya. Memang tokoh kuat, mantan presiden dan Pak Surya Paloh beberapa kali menjadi kingmaker yang sukses 2004, 2014, 2019. Jadi patut diperhitungkan oleh lawan-lawan politik.